Arus mudik Natal dan Tahun Baru sudah terlihat di Jalan Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kendaraan mengantri di gerbang Tol Cikampek Utama 1 dari arah Jakarta menuju Cirebon pada Jumat pagi. Lalu lintas kendaraan ini cenderung padat karena banyaknya pemudik yang akan menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Kepadatan lalu lintas ini diprediksi terjadi hingga puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada Sabtu dan Minggu. Ya, dan untuk mengetahui situasi arus mudik Nataru di Cikampek sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung. Sufi, selamat siang. Bagaimana arus lalu lintas di sana? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta, tepatnya karena memang lalu lintas yang menuju ke arah Cikampek berada persis di seberang saya. Dan dapat Anda saksikan sendiri bahwa di siang hari ini kondisi arus lalu lintasnya cukup lancar. Namun pada saat pagi hari tadi ketika kami akan menuju ke arah Cikampek, kami sudah mulai merasakan kepadatan arus lalu lintas dimulai pada kilometer 15, di mana di ruas jalan layang non-tol MBZ kami sudah bisa merasakan laju kendaraan mulai melambat. Kemudian juga terdapat kendaraan yang mengisi semua ruas jalan yang menuju ke arah Cikampek. Kami sempat menanyakan, mengkonfirmasi bagaimana terjadinya kepadatan sejak pagi hari tadi hingga di kilometer 50. Kami menanyakan langsung kepada petugas yang berjaga dan petugas tersebut menjawab bahwa sempat terjadi kecelakaan tidak fatal, hanya kecelakaan yang terjadi ketika pengendara mengantuk, kemudian kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan yang di depan. Peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pukul 6 pagi hari tadi menyebabkan kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di kilometer 15 ruas jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Cikampek hingga pukul 8 pagi. Kemudian ketika melewati sejumlah rest area, kami juga bisa melihat bahwa terdapat kendaraan yang mengantre untuk bisa masuk ke ruas rest area, ke ruas jalur rest area. Kemudian ketika setelah melewati kilometer 50 sendiri, kami bisa melihat bahwa kondisi arus lalu lintas mulai cukup lancar. Baru saja dilakukan konferensi pers dari Menteri Perhubungan, kemudian didampingi juga Kepala BMKG dan juga Dirgakum Polri yang menyebut bahwa rekayasa lalu lintas, kemudian bagaimana penanganan arus mudik pada momen Nataru 2022. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan sendiri, memang terdapat sejumlah rekayasa yang akan dilakukan di sejumlah ruas jalan tol dan juga jalan nasional untuk mengantisipasi tidak hanya kepadatan akibat volume kendaraan yang meningkat pada momen perjalanan libur Nataru 2022 ini, namun juga Menteri Perhubungan berulang kali mengingatkan bahwa pada momen Nataru 2022 ini para pengendara atau para pemudik yang akan berlibur juga wajib mewaspadai adanya kemungkinan atau terjadinya bencana hidrologi seperti banjir. Ada sejumlah ruas titik jalan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini yang menjadi perhatian, yaitu di kilometer 136 dan juga kilometer 151 yang pada tahun lalu sempat mengalami banjir. Para pengendara diminta untuk mewaspadai ruas jalan ini pada saat melakukan perjalanan atau mobilitas menuju ke arah Cikampek di dua titik tersebut. Sementara untuk rekayasa lalu lintas sendiri dari petugas menyebut nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow satu jalur ketika volume kendaraan terpantau dalam 1 jam mencapai 5.800 unit kendaraan yang melintas. Nantinya akan dilakukan kontraflow menuju ke arah Cikampek dari arah Jakarta. Ketika volume kendaraan tersebut meningkat dari 5.800 per jamnya menjadi 6.200 kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, maka nantinya juga akan diberlakukan kontraflow 2 lajur.
Dan ketika jumlahnya mencapai lebih dari 8.000 kendaraan per jamnya yang terpantau melewati ruas jalan tol Jakarta Cikampek, nantinya akan diberlakukan one way atau satu arah sepenuhnya ke arah Cikampek di ruas jalan tol ini. Lia. Ya, baik Sufi, Anda sudah melakukan perjalanan sejak Jumat pagi di mana terjadi kepadatan, kemudian saat ini dilihat bahwa kondisi lengang. Bagi para warga yang melakukan perjalanan maupun untuk petugas, apa potensi yang Anda lihat untuk bisa diwaspadai sebelum melakukan perjalanan, Sufi? Apakah ada jam-jam tertentu yang ideal atau seperti apa? Ya, Lia, ini merupakan hal yang menarik karena sebelumnya kita sudah membaca di beberapa media online sendiri yang menyebutkan prediksi bahwa puncak arus mudik dari momen Nataru 2022 ini akan terjadi pada tanggal 23 Desember. Ternyata Menteri Perhubungan tadi menyatakan secara gamblang bahwa puncak arus mudik justru diperkirakan akan terjadi pada tanggal 24 Desember. Tentu saja hal ini menjadi perhatian yang harus di-highlight oleh para pengendara atau para pemudik yang akan melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini untuk tidak memilih tanggal tersebut, justru untuk melintas di ruas jalan ini apabila memang ingin meninggalkan Jakarta menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur sekalipun. Karena memang untuk hari ini berdasarkan keterangan dari petugas yang berjaga sejak pagi hari tadi, volume kendaraan bisa dikatakan cukup normal. Karena memang kepadatan yang terjadi pada pagi hari tadi justru disebabkan karena adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengendara yang mengantuk. Dan ini bisa menjadi perhatian karena sepanjang hari ini apabila memang Anda ingin melakukan perjalanan untuk menikmati liburan Nataru kali ini, Anda bisa melakukan perjalanan di hari ini. Tapi Anda tentu saja harus mempersiapkan segalanya. Jangan sampai terjadi insiden seperti pagi hari tadi. Anda harus siap secara fisik maupun mental untuk melewati ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Bagi para pengendara tentu saja jangan sampai mengantuk. Karena ketika memang melewati ruas jalan yang lancar, biasanya banyak pengendara yang justru merasa lebih cepat lelah. Dan salah satu himbauan juga yang tadi menjadi perhatian dan menjadi penekanan dari Menteri Perhubungan sendiri adalah bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor kemudian melewati ruas jalan nasional, dihimbau jika akan melakukan perjalanan di atas jarak 100 km, maka justru dihimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor, tapi justru menggunakan transportasi umum saja. Karena memang data atau survei yang disampaikan oleh pemerintah menyebut bahwa ketika pengendara pengendara sepeda motor maksud saya ingin melintasi ruas jalan yang lebih dari 100 km, biasanya kondisi fisiknya sudah cukup lelah dan ini menjadi salah satu potensi besar untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan biasanya ini sering atau kerap terjadi pada momen-momen mudik di hari-hari besar seperti hari raya, kemudian juga momen Nataru seperti saat ini, Lia. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Selamat siang, Sufi.